warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih dengan NIM 232000245. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, semester 5D. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Etika dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Adapun tugas saya yaitu mencari isu-isu di dunia pendidikan ataupun di dunia sosial. Isu yang saya angkat adalah isu tentang pemerintah lepas tangan dengan dihapusnya tenaga honorer di 2023. Sebagian dari kita pasti pernah mendengar bahwa tenaga honorer ataupun guru honorer akan dihapuskan. Tenaga honorer dan guru honorer ini sangat berkaitan sekali, teman-teman, karena jika guru honorer dihapuskan, maka pemerintah juga melakukan penghapusan kepada tenaga honorer. Apakah benar tenaga honorer akan dihapuskan? Pemerintah menyuruh ataupun melalui Badan Pegawai Negara atau BKN dan Kementerian Pendayagunaan serta Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menyatakan bahwa sekarang belum melakukan penghapusan, akan tetapi sekarang hanya melakukan pendataan tenaga non-operator sipil negara atau non-ASN atau dan tenaga honorer yang ada di pekerjaan pemerintah. Lalu pasti kita akan bertanya-tanya, bagaimana nasib tenaga honorer jika dia tidak dipekerjakan lagi ataupun dia akan dihapuskan pada 2023 mendatang. Menurut Bapak Tejo Kumolo, Menteri PAN RB, menyatakan bahwa yang saat ini berstatusnya sebagai honorer itu tidak langsung diberhentikan di 2023. Akan tetapi tenaga honorer itu akan tetap dibutuhkan di instansi pemerintahan. Hanya saja rekrutmen kedepannya harus sesuai dengan kebutuhan dengan mendapat penghasilan yang layak atau setidaknya sesuai dengan gaji UMR. Ketua Umum PKHN setuju dengan kebijakan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan, selama kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada honorer untuk mensejahterakan tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan. Menteri PKHN sangat setuju dan mendukung penuh kebijakan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer ini. Akan tetapi dengan persyaratan tidak adanya syarat ataupun tes untuk menjadi tenaga ASN ataupun PNS. Akan tetapi syarat dan tes itu menjadi syarat utama untuk bisa menjadi tenaga honorer yang diangkat untuk menjadi PKK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu syarat utamanya yang berlaku jika ingin menjadi PNS. Dari berita yang saya dengar bahwa alasan tenaga honorer itu dihapuskan karena gajinya atau pengupahannya tidak jelas atau kerap di bawah gaji UMR. Maka
pemerintah melakukan evaluasi untuk itu agar honorer dan PNS itu mempunyai penghasilan yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari isu yang saya kupas ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.